partner NGO, Ibu Tami melihat Ria lebih banyak menyendiri. Keesokan harinya, kami mengajak Ria untuk mengobrol santai di tempatnya. Amazing. Halo Mbak Tami. Halo Ria, duduk. Ayah, kasih. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik sih Mbak. Gimana acara kemarin Ria? Sebenarnya menarik banget. Tapi aku kayak suka ngobrol sama orang. Oh iya, kan kemarin aku juga datang ke acaranya Ria. Nah aku sempet lihat kamu mojok, terus sibuk banget HP-nya. Kenapa? Gimana ya? Ngerasa kayak gak punya temen gitu kalau mau ajak ngobrol tuh kayak takut bilang aneh. Oh gitu. Dulu tuh aku juga waktu masih di posisi kamu, aku tuh juga pernah merasa kayak gitu Ria. Tapi tahu nggak, kadang kesempatan besar itu bukan dari presentasi hebat aja. Sesimpel dari obrolan ringan, waktu istirahat jam makan siang itu juga ngaruh banget loh Ria. Iya Mbak, tapi aku takut ngerasa gak penting gitu kalau ngobrol sama temen-temen. Tapi justru itu bisa berlaku sebaliknya loh Ria. Sebenarnya banyak orang yang pengen diajak ngobrol, tapi bingung mulainya dari mana. Nah, kamu itu cuma butuh entry point. Jadi networking itu nggak cuma tentang jualan diri, tapi tentang bertemu orang, membangun koneksi, terus saling tukar insight nih. Nah, kita kan nggak tahu ya siapa aja yang bisa jadi mitra, mentor, atau bahkan teman-teman buat kolaborasi. Gitu Ria. Oke, jadi bukan hanya impressing orang aja gitu ya Mbak ya? Bukan dong, ini sebenarnya lebih ke soal relasi Ria. Jadi coba deh Ria ubah mindsetnya, jadi bukan aku harus ngomong supaya terlihat keren, tapi aku ingin tahu apa sih yang sebenarnya orang-orang lain kerjakan. Coba kayak gitu mindsetnya. Oke, jadi kita mulai dari ketertarikan yang tulus gitu ya Mbak ya, bukan hanya basa-basi gitu ya. Misalnya kalau mereka lagi ngebahas apa, aku bisa nimbrung lah gitu ngobrol bareng mereka gitu ya. Betul banget Ria. Jadi kalau misalkan nanti udah berhasil ngobrol, sudah selesai, kamu juga bisa nih tutup kayak gini. Boleh nggak saya minta kontaknya ibu atau bapak? Terus nanti bisa kita diskusi lebih lanjut, mungkin lewat email atau WhatsApp. Itu boleh banget loh ya. Oke, tapi kalau misalnya acaranya udah selesai, itu harus apa sih yang harus aku lakuin Mbak? Kalau aku biasanya itu follow up aja singkat. Oh, Nah, contohnya gini. Seneng ya Bu bisa ngobrol banyak soal literasi project yang kemarin. Nah, kalau misalnya Ibu ada info lebih lanjut soal peluang kolaborasi, saya seneng banget bisa belajar lebih banyak. Kayak gitu contohnya. Contohnya gitu. Tapi kalau masalahnya aku suka mikir kayak aneh nggak ya ini orang lain mikir aku bakalan aneh nggak gitu. Gimana? Kalau takut dilihat aneh itu tuh sebenarnya suara dalam kepala kamu yang harus kamu tepis gitu. Jadi ingat kamu di sini itu juga punya value. Nah, kamu kan juga bawa atau kamu adalah representasi dari divisi marketing. Apalagi kamu itu dari organisasi yang memang sudah dikenal banyak orang, terus memberikan dampak lagi secara sosial. Nah, dia itu kan jadinya punya alasan kuat nih untuk terlibat sama orang-orang kayak gitu. Oke, kalau gitu next event pengen deh aku jajal satu orang gitu kali ya Mbak. Ih, boleh banget, bagus banget ya. Kita coba satu event dulu aja ya. Nanti kan aku biasanya ikut, nanti aku akan pantau yang dari jauh. Deal? Adil. Oke. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama ya. Aku permisi. Oke, boleh.
Boleh. Namanya siapa? Nama saya Ayu. Oh, namanya Ayu. Mbak Ayu, saya Ria ya. Mbak Ayu dari divisi mana? Saya di divisi kewirausahaan. Kewirausahaan. Boleh sharing-sharing nggak sih Mbak? Boleh. Saya Ria kan dari staff marketing. Kebetulan kita baru ya kita juga lagi ikut seminar nih ceritanya ya. Kalau dari Mbak Ayu sendiri, apa sih yang paling menantang dari divisi yang Mbak Ayu? Paling menantang itu kan kita kan jualan ya. Kayak soalnya kan lebih ke jualan ya. Kayak barang gitu yang kita nawarin ke orang-orang. Kadang-kadang kalau ada yang terima, ada yang nggak terima. Kalau misalnya saya boleh tahu, kira-kira Mbak Ayu gimana ya di divisinya? Nyaman? Apakah lingkungannya menyenangkan? Nyaman sih sebenarnya. Nyaman. Orangnya juga. Mungkin boleh cerita juga nggak sih kita yang kebetulan saya pun kan baru di sini di divisi marketing ya. Emang sih tantangannya tuh banyak banget ya Mbak ya. Apalagi mempromosikan kayak ya produk dari kita gitu ya. Kadang tuh ada gimana ya, ada hal-hal yang di luar prediksi kita, kayak misalnya kita pengen ngajak orang lain untuk bergabung kayak ditolak gitu ya. Kan kalau dari Mbak Ayu sendiri yang mengesankan pas kemarin di divisi kewirausahaan apa sih kalau boleh tahu? Yang masalahnya ya kan kita banyak ketemu orang ya. Saling kayak apa sih, sering-sering juga. Mbak Ayu ini nggak sih, canggung nggak sih kalau misalnya ketemu ini baru, atau Mbak Ayu itu yang masih menyesuaikan aja sih gitu? Awal-awal sih canggung ya, tapi nanti kalau udah keterusnya ya bisa. Oke, untuk memulai hal tersebut gimana sih Mbak Ayu misalnya? Ya kita nanya-nanya gitu. Oh, nanya-nanya. Namanya siapa, terus gimana gitu. Oke, gitu. Ini kan udah mau mulai nih Mbak. Boleh nggak saya minta WA-nya Mbak Ayu? Boleh. Oke, atau diketik di bawah ya Mbak ya? Oke, sip. Berarti nanti kita langsung ke ruangan nih Mbak ya? Iya. Oke, makasih ya Mbak untuk waktunya. Yuk kita lanjut. Selamat siang Mbak Tony. Boleh ya. Terima kasih. Gimana cara kemarin? Aku lihat kamu udah ngobrol ya sama Mbak Ayu dari NGO Cerah. Ya, alhamdulillah lancar banget Mbak. Rasanya bisa ngobrol bareng temen pertama kalinya sih gitu. Luar biasa banget deh ya. Nah, jadi itu bukan cuma obrolan biasa ya. Dia baru aja membangun koneksi yang bisa bermanfaat, nggak cuma buat program, tapi buat karir dia sendiri. Ya, rasanya tuh beda banget ya Mbak Tani. Mbak Tani kan tahu aku pertama kali itu kayak di pojokan, aku nggak berani ngobrol, dan sekarang aku bisa ngobrol bareng temen-temen gitu. Iya, karena sekarang kan kamu udah punya arah. Nah, dan yang paling penting kamu tuh lebih bisa diri ya. Makasih Mbak ya, ini pasti berkat mentoring dari Mbak Tami kemarin nih. Jadi aku bisa ngobrol nih bareng temen-temen. Enggak sih Ria, mentoring itu sebenarnya cuma pegang center. Jalannya kamu sendiri yang pilih, kamu yang jalanin. Terus kamu juga sampai sini tuh udah melangkah jauh loh. Tepuk tangan dulu dong. Mbak Tami, terima kasih banyak ya udah monitoring aku, udah mentoring aku maksudnya. Jadi aku tuh ya sekarang udah punya arah, udah bisa join sama teman-teman deh untuk ngobrol lebih panjang lagi. Ternyata semua menyenangkan itu kok. Oke, luar biasa banget ya, sama-sama. Ditingkatkan lagi ya. Semangat. Oke, terima kasih ya. Rangkaian mentoring perkembangan Ria dari seorang karyawan baru yang canggung menjadi pribadi yang aktif dan percaya diri dalam membangun jaringan profesional. Dengan dukungan mentoring yang konsisten dan pendekatan empatik, Ria berhasil keluar dari zona nyaman dan mulai memaksimalkan potensi jejaring kerja yang memperkuat kontribusinya pada pengembangan dan keberlanjutan Yayasan Save Children Indonesia. Kami dari kelompok 8 dengan tugas video role play mentoring. Saya Tami, Saya Ria. Saya Aris. terima kasih telah menyaksikan video kelompok kami. Dadah. Dadah.